bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Oh Tuhan, maka jiwaku memuji aman di baik-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu. Oke ya, selamat pagi. Shalom Jemaat semua. Wah, kayak belum makan. Sekali lagi, Shalom Jemaat semua. Welcome to Mu'en Church, Church for All Generation. And as always, it's very good to see you home. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu teman-teman yang hadir dalam kebaktian umum 2 pada pagi hari ini. Yuk, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ngomong-ngomong tentang belum makan, saya mau survei dulu nih. Ya, kira-kira tadi pagi sarapannya apa sih? Gitu ya. Yang tadi pagi sarapannya mie goreng. Boleh angkat tangannya? Mie goreng. Enggak ada yang sarapan mie goreng? Oke, enggak apa-apa. Goreng-goreng enggak sehat. Coba, yang tadi pagi sarapannya mie pangsit. Boleh angkat tangannya? Mie pangsit, oke, ada beberapa. Yang tadi pagi sarapannya nasi goreng. Ada? Ada, oke. Yang tadi pagi sarapannya nasi lemak. Ada? Oke, banyak. Pertanyaan terakhir. Siapa yang tadi pagi makan ayam goreng? Angkat tangannya. Ada satu. Kalau banyak yang belum makan ayam goreng, maka setelah ini semuanya pulang harus makan ayam goreng. Kenapa? Karena hari ini saya search tadi pagi ya, adalah hari ayam goreng sedunia. Benar ya. Jadi saya tadi pagi langsung cek McD, KFC, promonya benar-benar menarik. Karena benar ya, hari ini adalah hari ayam goreng internasional. Nanti pulang atau nanti malam harus makan. Yuk teman-teman, saya undang kita semua untuk tanya kiri kanan kita, ingatkan tos mereka yang sambut mereka, dan jangan lupa ingatkan mereka nanti pulang gereja makan ayam goreng. Minimal 10 orang. Oke, yuk kita sambut orang di sekeliling kita. Sambil ingatkan mereka, hari ini hari ayam goreng internasional ya. Harus makan nanti. Banyak promo, McD 5 ayam 50 kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya. Silakan duduk jemaat semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam warta, saya ingin menyambut terlebih dahulu apabila di tengah-tengah kita ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Di sebelah kanan saya, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Di ibadah kita, kalau ada boleh saya minta lambaikan tangannya. Sepertinya belum ada. Baik, di bagian tengah apakah ada yang pertama kali hadir di ibadah kita pada minggu hari ini? Ada? Belum ada. Di sebelah kiri apakah ada? Pertama kali hadir? Belum ada, nggak apa-apa. Kita ajak lagi semakin banyak teman-teman baru di minggu depan. Oke? Jemaat Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh seseorang yang sangat tidak asing lagi bagi gereja kita, GMI Mu'en. Ya, beliau merupakan salah satu generasi perintis pemuda di gereja Mu'en dulunya. Oke? Dan saat ini beliau sedang melayani sebagai hamba Tuhan di gereja GKY. Mari kita sambut Guru Injil Surya untuk bangkit berdiri.
Terima kasih, welcome home Guru Injil Surya. Kami sangat senang sekali bisa melihat Chuan Tau bisa kembali ya ke Gereja Mu'en. Dan juga kami tidak lupa akan karya Chuan Tau sebagai perintis pemuda generasi yang pertama di sini. Oke, kami sangat berterima kasih sekali atas Guru Injil Surya dan juga Cimena yang hadir pada ibadah ini. Ya, dan jemaat Tuhan, hari ini kita telah memasuki seri pengajaran yang baru, yaitu Church Favored by All Series. Artinya, sebuah gereja dan komunitas yang disukai, dan tidak hanya disukai, tapi menjadi berkat bagi orang sekitarnya. Mari semuanya kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, mempelajarinya dan bertumbuh sebagai murid-murid Kristus yang dewasa secara rohani. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin ketinggalan akan ibadah, tidak bisa hadir dalam kebaktian minggu, tidak apa-apa, karena di YouTube kita, channel YouTube kita yaitu Gereja Metodis Mu'en, setiap minggunya akan ada update, apakah itu kegiatan ataupun ibadah. Jadi apabila mungkin sakit, tidak bisa hadir di ibadah kita, bisa menyaksikannya melalui YouTube kita. Oke, saat ini Gembala Sidang kita, GDS Pendeta Budianto, sedang cuti liburan bersama keluarganya. Boksu akan kembali berada di Medan besok sore. Oke, poin berikutnya, Gereja Mu'en akan buka kelas katekisasi di bulan Juli 2025 bagi setiap jemaat yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti katekisasi baptisan ini ya, dapat mendaftarkan diri kepada Guru Injil Markus ataupun Saudari Junior. Berikutnya, perjamuan kudus di bulan Juli ini akan diadakan minggu depan. Jadi minggu depan ini spesial. Kenapa spesial? Kalau biasanya ibadah satu, kalau ada event spesial kan ibadah satu gabung ke ibadah dua, benar ya? Khusus minggu depan justru sebaliknya, ibadah dua yang akan digabung ke waktu ibadah satu. Artinya minggu depan tanggal 13 Juli ibadah kita bukan di jam 10.30 melainkan di jam 9 pagi. Katakan kanan kiri, minggu depan jam 9 ya. Penting, karena kalau sebelumnya ibadah satu gabung ke ibadah dua, kalaupun datang jam 9 nggak apa-apa. Masih bisa di sana ngopi dulu sambil tunggu ibadah dua ya. Tapi kalau ini kita terlambat datang 10.30 ketinggalan ibadah. Jadi jangan lupa minggu depan datangnya jam berapa? Jam 9. Kenapa? Karena pada minggu tersebut, minggu yang sama, minggu depan, gereja akan mengadakan hari apresiasi pelayan yang telah melayani kita semua untuk pelayan-pelayan yang sudah melayani dengan baik, baik itu di atas panggung, di bawah panggung, di depan ataupun di belakang. Jadi setiap pelayan gereja pada hari tersebut akan pergi ke sebuah tempat untuk merayakan kebersamaan sebagai apresiasi bagi pelayan gereja. Itu adalah momen bersama bagi gereja, bagi setiap pelayan-pelayan dalam membentuk kekompakan untuk hari-hari depan. Gereja membuka kesempatan bagi setiap jemaat yang tergerak untuk berpartisipasi dalam mengekspresikan ya pelayanan yang luar biasa dari setiap pelayan-pelayan kita. Ada 3 cara apabila Bapak Ibu ingin berpartisipasi. Yang pertama itu donasi dana. Ya, jadi saya punya dana berlebih, saya ingin mendonasikan untuk kegiatan hari apresiasi ini, bisa. Cara yang kedua adalah menyediakan makanan atau snack. Seperti itu, saya kayaknya tahu deh makanannya enak, saya mau persiapkan, saya mau mempersembahkan makanan atau snack. Bisa. Yang ketiga, bisa juga dalam bentuk memberikan hadiah untuk lucky draw, voucher ataupun bentuk dukungan lainnya. Jadi misal ada hadiah di rumah yang ingin dipersembahkan kepada gereja untuk bisa digunakan sebagai hadiah lucky draw pada minggu depan, itu juga bisa. Ya, jadi 3 cara tersebut apabila Bapak Ibu teman-teman tergerak untuk memberikan dukungan dapat menghubungi Ibu Juwita ataupun Ibu Novita setelah selesai ibadah ini. Oke, sementara itu untuk koordinasi kehadiran, jadi untuk mengikuti acara ini perlu mendaftarkan diri agar gereja tahu berapa jumlah pelayan yang akan ikut. Oke, itu akan dikoordinasi melalui grup pelayan masing-masing. Baik, poin yang kelima, banyak hari ini ya. Live Mu'en, persekutuan pemuda kita, akan mengadakan anniversary atau ulang tahun yang kedua. Dan tahun ini Live Mu'en akan menggalang dana. Oke, sebelumnya, posternya hari ini belum bisa ditampilkan, nggak apa-apa. Live Mu'en akan menggalang dana untuk acara anniversary ini dengan menjual merchandise. Ya, jadi merchandise yang pertama yang sudah pasti kita semua tahu adalah merchandise t-shirt, baju, pinter ya. Jadi saya akan mengundang model-model dari Live Mu'en untuk bisa hadir ke atas panggung, untuk bisa menampilkan kostum bajunya. Oh, sudah di sini, sudah ready. Ya, silakan. Silakan naik sini. Jadi ada tersedia dalam 3 warna. Yang pertama warna kuning, shine like stars. Yang pertama warna hitam dan warna abu coklat ya, saya kurang tahu. Krim, krim, oke, warna krim. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, baju-baju ini limited edition. Artinya hanya dijual untuk event ini. Setelah event ini lewat, mau beli, nggak dapat lagi.
Oleh karena itu kita lihat, ya kita boleh tentukan, kita pilih warna yang kita suka. Kita boleh pesan sebanyak-banyaknya. Ya, bagian belakang bisa lihat ya, luar biasa sekali di sana Yesaya 60 ayat 1. Oke, shine like stars. Oh, ternyata benar tebakan saya. Oke, jadi jemaat Tuhan yang ingin mendukung Lift Mu'en kita dengan membeli merchandise ini, nanti setelah ibadah selesai dapat memesannya PO dulu nih. Ya, jadi nggak langsung dapat. PO dulu di bagian belakang nanti, dekat pintu masuk. Selain t-shirt akan ada merchandise lain seperti tote bag. Apakah ada contohnya? Belum ya. Tote bag. Oh ada, ya itu tote bagnya ya. Jadi jangan lagi pakai plastik teman-teman Bapak Ibu ya. Gak sehat. Save the environment. Kita pakailah tote bag yang bisa dipakai seumur hidup. Ya, jadi beli sekali bisa pakai seumur hidup. Dan yang ketiga merchandise-nya adalah topi. Iya keren sekali topinya ya. Jadi mari kita bisa dukung, boleh juga beli langsung 3-3. Kita ada paket diskonnya. Jadi kalau beli langsung 3-3 itu dapat harga potongan. Ya, dan jangan lupa ini limited edition. Ya, mari kita dukung Lift Mu'en kita dalam membeli merchandise ini agar HUT mereka bisa terrealisasi dengan baik dan juga meriah bagi setiap anggota dari Lift Mu'en. Oke, ya terima kasih. Silakan duduk kembali. Poin yang terakhir, tanggal 27 Juli. Yaitu minggu terakhir pada bulan 7 ini, kebaktian umum 1 akan digabung ke kebaktian umum 2. Jadi sebaliknya, ya minggu depan jam 9, pada akhir bulan nanti, ibadah kita itu akan digabung ke KU2 pada pukul 10.30. Kenapa? Karena pada minggu tersebut kita akan mengadakan pisah sambut. Artinya apa? Minggu itu akan menjadi minggu terakhir gembala sidang kita saat ini, Pendeta Budianto, untuk melayani di gereja kita dan menjadi gembala sidang kita. Dan akan disambut oleh gembala sidang kita yang baru nantinya, yaitu DS Pendeta Yufrendi. Ya, jadi mari kita semua ingat tanggal ini, yaitu akhir bulan nanti, minggu terakhir kita semua datang, karena kita akan mengadakan pisah sambut, berpisah dengan DS Pendeta Budianto, dan juga kita akan menyambut gembala sidang kita yang baru, Pendeta Yufrendi. Oke, diharapkan kita semua bisa mengingatnya. Yuk jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan nats mingguan kita pada minggu hari ini yang terambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 10. Saya akan membacakannya terlebih dahulu untuk kita semua. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk membacanya bersama. 1, 2, ya. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Mari jemaat Tuhan, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoksologi. 普天之下，万国万民齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有者言，万福者本。Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Mari pada hari ini dengan penuh kekuatan kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari satukan suara kita nyatakan kesungguhan kita di hadapan Tuhan bahwa kita mau ikut dan melayaninya.
Bersama kita sorakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari sama-sama katakan. Let's go. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Agar apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sungguh tiada lelah bekerja bersama Tuhan. Amin. Mari kita puji Dia lebih lagi. Say. Mari sama-sama katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Supaya apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. One more time. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bersama sekali lagi katakan, ratakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Katakan menjadi siap. Menjadi siap dibangun. Sekali lagi. Menjadi siap dibangun. Yang terakhir. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kita tidak akan lelah bekerja bagi Tuhan, amin. Maka dari itu kita juga tidak akan lelah untuk terus memuji Tuhan kita, amin. Mari saudara, saya ajak kita untuk bersorak bagi Allah kita yang perkasa. Come on. Katakan, bukan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Bersama kita lewati badai. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Mari serukan. Kau Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi
Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Say, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sungguh Dia Tuhan Allah kita yang perkasa, amin. Saya mau ajak setiap kita angkat kedua tangan kita. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. 1, 2, 3, come on. Saya mau jemaat saja katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kau Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Hanya Yesus satu-satunya Raja kita. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang perkasa. Saya mau ajak kita semua deklarasikan itu. Bersama katakan, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Serukan namanya, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Haleluya, semua kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Yang percaya Tuhan kita perkasa, katakan ke kiri kanannya, Allahku perkasa. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang perkasa bagi setiap kami Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri kami. Kami menyerahkan hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu menyerahkan hidup-Mu bagi kami. Thank you Jesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
bagimu. Mata kami dan hati kami, biarlah semua tertuju hanya padamu. Mari di hadapan Tuhan kita nyatakan bersama. Jemaat saja bersama kita katakan sekali lagi dengan lebih sungguh. Kau yang
Mari kita sama-sama berdoa. Musik tetap mainkan pujian ini. Engkau kami Tuhan yang kami sembah dan kami puji, kami tinggikan. Engkau juga Tuhan yang berfirman kepada kami pagi hari ini, siang hari ini. Engkau Tuhan yang berbicara kepada kami setiap pribadi melalui kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, biar hati kami, pikiran kami disiapkan oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh terbuka akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melihat kenyataan diri kami yang rapuh ini, sehingga kami betul-betul diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, dan Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Kini saatnya kami mau terima berkat kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Tuntun hamba-Mu ini, tuntun kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya membawa salam kasih dari Jemaat GKY PIK buat kita semua. Saya juga membawa salam kasih dari saudara yang juga jadi pendahulu ya, yang menuntun, yang Tuhan pakai juga, Contau Feby, Contau Rebecca juga yang sama-sama dengan saya dulu melayani di pemuda di tempat ini. Kami sama-sama bekerja buat Tuhan dan sampai sekarang juga Contau Feby dan Contau Rebecca tetap melayani Tuhan. Bersyukur ya. Tuhan juga, saya yakin Tuhan juga akan pakai rekan-rekan muda sekalian di tempat ini. Siapa yang dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tetap gumulkan panggilan itu ya. Dari tempat ini akan banyak muncul hamba-hamba Tuhan. Ya, oke. Amin ya. Oke, kita sama-sama lihat satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat 42. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sampai sedemikian kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan bergereja Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ada banyak orang berpindah-pindah gereja, bukan? Banyak ya sekarang ya orang berpindah-pindah gereja. Dari gereja yang satu ke gereja yang lain. Dan kemudian mungkin ada juga yang pindah ke gereja ini ya. Ya tapi bersyukur ya di gereja di apapun juga, dimanapun gereja itu gerejanya Tuhan. Cuma yang saya ingin kita sama-sama lihat adalah mengapa orang Kristen pindah gereja Bapak Ibu. Kenapa orang Kristen pindah gereja? Ada beberapa alasan yang saya ingin ajak kita lihat. Slide-nya bisa. Oke. Orang pindah gereja itu karena apa Bapak Ibu? Karena orang cari komunitas Bapak Ibu. Orang sekarang pindah gereja banyak pindah karena komunitasnya cocok. Komunitasnya hangat. Ya, sama kira-kira. Gitu ya. Sama vibes-nya ya, suasananya, atmosfernya. Wah itu cocok. Orang pindah gereja karena itu. Komunitas yang suportif juga.
komunitas yang saling mendukung, bisa saling menguatkan. Lalu juga orang pindah gereja karena di gereja yang dulu dia kurang dapat pembinaan rohani. Nah, orang sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian bukan hanya minta dipuaskan secara informasi aja. Bukan hanya pengetahuan yang mendalam tentang Alkitab, iya itu baik. Tetapi mereka juga orang-orang sekarang ini butuh ada figur, ada orang yang bisa memperlihatkan bagaimana sih hidup sebagai seorang Kristen itu. Jadi mereka butuh seorang pembina rohani yang bisa menuntun mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Supaya iman mereka bertumbuh. Juga gereja yang mereka mencari gereja yang mengajarkan nilai-nilai etika, nilai-nilai moral yang bukan hanya sekedar dari informasi dari Alkitab saja, bukan. Tetapi bagaimana nilai-nilai itu yang based on Bible dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak bisa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengajarkan dari sini, dari atas, kasih doktrin ke bawah begitu aja. Pokoknya kamu ikutin. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang sekarang itu mereka mau tahu kenapa nggak boleh ini, kenapa nggak boleh itu. Kenapa ini disebut beretika, itu tidak beretika. Jadi banyak hal tentang gereja-gereja tradisi tentunya, banyak hal dipertanyakan sekarang. Kenapa liturginya harus begitu? Kenapa saya harus berdiri? Kenapa nyanyinya harus begitu? Nah itu semua dipertanyakan. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa orang pindah gereja? Orang pindah gereja karena mereka membutuhkan suasana yang inklusif, yang ramah. Gereja yang bisa memberikan dampak positif, yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Itu alasan orang-orang sekarang itu memilih gereja. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari antara banyak sekali alasan-alasan itu, saya ingin ajak kita sama-sama melihat apa yang Alkitab katakan tentang gereja yang sesungguhnya. Apa sih yang Tuhan desain tentang gereja sesungguhnya? Kita bisa lihat di bagian teks yang kita baca bahwa gereja yang sesungguhnya itu ada gereja yang di mana orang percaya bisa bersekutu bersama, bertumbuh di dalam pengajaran para rasul dan membangun relasi yang erat bersama-sama hidup mengikut Yesus. Dan di dalamnya itu terjadi saling mendoakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari dua pasal pertama kalau kita baca dari kitab Kisah Para Rasul, kita akan menemukan bahwa semua kisah itu berbicara seputar peristiwa Pentakosta. Dan lalu masuk pasal kedua di bagian awal, kita melihat bahwa kuasa Roh Kudus begitu besar terjadi di antara para murid Yesus pada waktu itu. Orang-orang murid-murid berkhotbah, Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya. Itu bukan karena Petrus pintar bicara Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu karena kuasa Roh Kudus bekerja dan sehingga jemaat mula-mula itu mereka bukan hanya percaya tetapi memberi diri mereka untuk dibaptis. Sebuah komitmen, pernyataan diri untuk mengikut Tuhan. Jadi gereja yang baru lahir itu berkumpul untuk mengembangkan sebuah komunitas yang erat dalam hal membangun relasi, belajar firman Tuhan bersama, beribadah, memuji dan menyembah, saling berbagi dan Roh Kudus memberkati kesaksian hidup komunitas ini dengan setiap hari menambahkan jiwa-jiwa baru. Setiap hari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru ke dalam komunitas itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang ahli yang memberikan judul pada perikop yang kita baca ini dengan The Common Life of the Community.
Jadi sebetulnya yang kita bahas ini hari ini adalah apa sih kehidupan sehari-harinya jemaat mula-mula? Apa sih kehidupan jemaat sehari-hari dalam komunitas itu? Ada 4 hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, jemaat mula-mula, saya percaya ini desain Allah ya. Untuk gerejanya. Jemaat mula-mula itu bertumbuh di dalam pengajaran para rasul. Bertumbuh di dalam pengajaran. Yang kedua, jemaat mula-mula itu bertumbuh di dalam persekutuan. Di dalam persekutuan itu ada 3 hal Bapak Ibu. Yaitu beraktivitas bersama dalam persekutuan. Menikmati perjamuan makan bersama. Termasuk juga perjamuan kudus. Dan jemaat mula-mula itu saling mendoakan. Ini yang terjadi di jemaat mula-mula. Sehari-hari. Kalau kita lihat pengajaran yang dimaksudkan di sini, pengajaran apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Pengajaran seperti apa? Pengajaran yang dimaksudkan itu adalah pengajaran seperti yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Ingat kalau kita baca di Matius pasal 28 ayat yang ke-20, di sana firman Tuhan berkata, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya apa? Ingat, ajarkanlah apa yang saya ajarkan dan lakukan apa yang saya lakukan. Itu perintah Yesus kepada murid-muridnya. Jadi murid-murid, para rasul waktu itu meneruskan apa yang Yesus ajarkan, yang mereka dengar sendiri dari telinga mereka, dan mereka mengajarkan, melakukan apa yang mereka lihat sendiri dari tindakan perilakunya Tuhan Yesus. Bagaimana pengajaran dan perbuatan Yesus itu klop. Para rasul adalah saksi mata yang pertama. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, 3 tahun melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus secara langsung. Dan mereka juga saksi mata yang melihat Tuhan Yesus melakukan apa yang dia ajarkan. Itulah yang mereka ajarkan kepada jemaat mula-mula. Itulah yang para rasul ajarkan kepada jemaat mula-mula. Apa kontennya pengajaran pada waktu itu? Kontennya itu adalah kesaksian tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca perjanjian baru, surat-suratnya Paulus, kisah para rasul, kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian, para rasul berkhotbah di depan umum, isinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Isinya tentang hal ini. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah sekarang saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara sekalian lihat ke Muen Thang ini. Gereja Muen ini, gereja Metodis Muen. Apakah masih mengajarkan apa yang Yesus ajarkan? Apakah jemaat Metodis Muen ini masih melakukan apa yang Yesus lakukan? Ayo kita sama-sama lihat diri kita ya. Apa pengajaran Yesus yang paling berkesan buat kamu? Jawab di dalam hatimu. Apa perbuatan Tuhan Yesus yang paling berkesan buat kamu? Kamu punya enggak? Itu semua harus kamu dapatkan dari mimbar ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau kita itu belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pengajaran itu juga tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah melalui mimbar ini juga engkau dan saya selalu diingatkan akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan karena pengorbanan Yesus di salib, engkau dan saya menerima berkat karya keselamatan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang diajarkan di jemaat mula-mula?
Yang diajarkan adalah kitab suci yang Yesus baca. Yesus belajar dari kitab suci orang Yahudi. Yesus itu orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia dibesarkan dalam budaya dan tradisi Yahudi. Dia juga belajar dari kitab sucinya orang Yahudi. Apa kitab sucinya orang Yahudi? 5 kitab Musa, ya, Torah. Kitab para nabi, ada banyak ya kitab para nabi ya. Nabi besar, nabi kecil, kitab para nabi. Dan kemudian kitab-kitab puisi. Mazmur, Ayub, Amsal, ya. Yesus belajar dari kitab suci itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, intinya adalah gereja mula-mula belajar dari perjanjian baru dan perjanjian lama juga sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah hari ini apakah gereja Metodis Mu'en masih bersumber dari perjanjian baru dan perjanjian lama? Kamu dan saya belajar dari kitab perjanjian baru dan perjanjian lama enggak? Anak-anak muda masa kini cenderung meninggalkan gereja tradisional. Kenapa? Karena gereja tradisional cenderung lebih menekankan tradisi dan aturan-aturan gereja dibandingkan dengan gereja-gereja baru sekarang yang sangat tajam membahas tentang Injil. Membahas Alkitab dengan tepat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini gereja, ini profil gereja yang dibutuhkan saat ini. Yang sebetulnya itu juga adalah gereja mula-mula Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja yang mampu mengintegrasikan teologi yang alkitabiah dalam konteks gereja masa kini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih satu contoh aja. Saya mau kasih satu contoh aja. Tolong slide-nya. Saya hanya mau kasih satu contoh Bapak Ibu. Ketika engkau dan saya tahu Allah kita Allah Tritunggal. So what is that mean to you? Kita tahu kan Allah kita Allah Tritunggal? Lalu apa? Buat lu apa? Relevansinya apa? Pernah berpikir sejauh itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Waktu engkau tahu Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah kita yang Allah Tritunggal itu. Dia menyediakan keselamatan buat engkau dan saya. Allah Bapa merencanakan karya keselamatan dari sejak kekekalan. Allah Anak diutus ke dunia ini untuk melaksanakan karya keselamatan. Yesus lahir ke dunia ini. Yesus hidup sempurna. Melayani, mengajar, sempurna hidupnya. Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Yesus mati di salib. Dan dia bangkit. Yesus bangkit. Ini karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata, dia akan mengutus rohnya yang kudus. Roh Kudus itulah yang mengaplikasikan karya keselamatan itu supaya apply in your life. Kalau tanpa Roh Kudus bekerja dalam dirimu, Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau dan saya nggak mungkin menyadari bahwa engkau adalah orang berdosa. Aku adalah orang berdosa. Siapa di sini yang mau katakan bahwa dia nggak pernah berbuat dosa? Dia orang baik-baik saja? Ada? Sini angkat tangan? Oh nggak ada ya. Saya juga nggak berani Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua orang berdosa. Dan ketika engkau dan saya sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Dan kita butuh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Mari kita bandingkan dengan orang dunia. Orang dunia nggak perlu Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Mereka merasa diri mereka baik. Yang penting ada uang, bisa lakukan kebaikan. Tolong orang aja, jangan sakitin orang. Jangan lukai orang. Hidup baik-baik aja. Kamu pasti masuk surga. Demikiankah? Tanpa Roh Kudus, engkau dan saya enggak mungkin hatinya bisa terbuka terhadap Injil. Ketika Injil diberitakan kepada engkau dan saya, kita bisa meresponi Injil dengan tepat. It's a calling ya, itu kalau di tabel itu namanya calling. Kamu bisa terima Injil dengan tepat, merespon dengan tepat, iya Yesus, saya mau percaya. Itu karya Roh Kudus. Dan karya Roh Kudus itu, kembali ke slide-nya, dan karya Roh Kudus itu bisa membuat engkau dan saya dengan sadar merelakan dirimu dikontrol oleh Allah. Bukan lagi dikontrol oleh dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang dunia ini, sains juga mengajarkan apa? Engkau yang penting. Yang penting kamu senang. Yang penting kamu bahagia. Yang penting kamu puas. Yang penting kamu menang. Bukankah itu filsafat yang diajarkan dunia ini? Tapi kalau kita sudah terima karya Roh Kudus dalam diri kita, kita sudah percaya Tuhan Yesus, saya tidak penting. Saya tidak penting. Yesus yang penting. Tuhan yang penting. Hidup saya ini bukan mengejar keinginan saya, bukan. Saya bisa berhasil hari ini bukan karena kemampuan saya semata-mata, bukan. Saya harus bekerja, saya harus berusaha. Tetapi hasilnya itu diberikan oleh Tuhan yang memberkati pekerjaanmu. Tuhan yang menyertai hidupmu, maka engkau bisa berhasil. Punya kesadaran itu, memberikan diri dikontrol oleh Tuhan, bukan lagi dikontrol oleh keinginan sendiri. Itu adalah karya Roh Kudus. Itu adalah karya Allah Tritunggal. Yang sejak dari kekekalan merencanakan karya keselamatan untuk engkau dan saya. Dan 2000 tahun lalu Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk berkorban bagi engkau dan saya. Dan hari ini engkau dan saya bisa percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena Allah Roh Kudus berkarya dalam dirimu. Dan karya Roh Kudus itu mempengaruhi jiwamu. Hatimu sekarang tidak lagi dikendalikan oleh keinginanmu sendiri. Tidak dikendalikan oleh kedaginganmu, nafsumu saja. Tidak, engkau dan saya bisa dengan sadar merelakan dirimu. Ya Tuhan, pimpinlah aku yang lemah dan berdosa ini. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam jemaat mula-mula ada yang disebut dengan persekutuan. Ya, mereka bersekutu bersama, mereka berkumpul bersama karena punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama apa? Tujuannya mengikut Tuhan Yesus. Itu tujuan yang sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini banyak sekali orang berkumpul karena hobi yang sama. Karena bisnis yang sama, berkumpul bersama. Karena punya ras yang sama, kumpul bersama. Karena punya latar belakang memori yang sama, berkumpul bersama. Tetapi jemaat mula-mula berkumpul karena apa? Karena punya satu tujuan yang sama. Bersama-sama mengikuti Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau memang ternyata ada di antara kita di sini yang selama ini pindah ke metodisme itu karena musiknya bagus, karena suasananya bagus. Saya harap melalui setelah khotbah ini bisa merevisi ya tujuannya ya. Kita ada di sini, berkumpul di sini karena punya satu tujuan yang sama. Kita mau bersama-sama mengikuti Tuhan Yesus.
kita bersama-sama mau mengikuti Tuhan Yesus. Kembali ke slide. Punya relasi yang akrab. Persekutuan itu karena ada relasi yang akrab. Karena ada keakraban dengan Tuhan kita dan keakraban dengan sesama. Apa yang membedakan sharing-sharing yang ada di gereja ini dengan sharing-sharing yang ada di Kopitiam? Apa yang membedakan? Ya, kadang makan bukan sharing-sharing, gosip ya. Gosip ya. Semakin ngobrol semakin sip, ya, semakin mantap ya. Yang membedakan adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kalau sudah sharing-sharing, bukan akhirnya itu semakin emosional, tapi endingnya adalah saling mendoakan. Oke, bisa? Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ya? Setelah sharing-sharing di sini, bukan berhenti sampai siapa yang jelek, siapa yang baik. Itu gosip namanya. Kita sharing-sharing di sini, setelah itu kita saling mendoakan. Itulah persekutuan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Jadi persekutuan yang indah itu bukan hanya cuman kumpul-kumpul saja, makan-makan saja. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kita bisa lakukan di luar. Di sini kumpul-kumpul, makan-makan harus dong. Harus ya, tapi kita juga sharing, kita saling mendoakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya suka ngobrol dengan jemaat. Jadi selesai ibadah itu saya nggak langsung kabur Bapak Ibu. Saya biasa duduk di kafe, di gereja kami ada kafe ya, namanya Kana, Kafe Kana. Jadi saya suka duduk di sana ngobrol dengan jemaat sampai ya jam 1, setengah 2, bahkan kadang sampai jam 3 ya kalau ada yang butuh bicara personal. Saya banyak mendengar sekarang ini keadaan bisnis lagi sulit ya, bener gak sih? Di Medan mungkin enggak ya. Kayaknya semua sehat-sehat, semua bersemangat. Di Medan bisnis lancar semua ya. Enggak juga ya, enggak juga. Seret juga ya, seret ya. Ya sama berarti ya. Di Medan saya pikir semua berjalan dengan baik, ternyata sama. Kita punya pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ada jemaat yang sedang bergumul dengan relasi orang tua anak. Orang tua menantu. Ada enggak? Oh itu paling hot. Ya kalau dibicarakan. Tapi itu pergumulan yang berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Relasi suami istri. Ya, kadang-kadang jangan sampai datang ke hamba Tuhan itu yang udah di ujung ya, maksudnya di ujung relasi, udah memutuskan mau cerai apa enggak. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, ayo sharingkan di tengah-tengah jemaat. Bersama dengan kelompokmu, bersama dengan saudara-saudaramu di dalam Tuhan. Sehingga apa? Di dalam persekutuan inilah engkau dapat support, doa. Dapat kekuatan. Dapatkan nasihat-nasihat yang alkitabiah. Itu yang membedakan engkau dan saya. Kalau lagi bergumul duduk di Kopitiam, yang dibilang apa? Menantu jahat, udah biasa Ci. Kalau menantu jahat. Kalau gue diamin dia. Diam-diaman dah. Siapa bisa bertahan lebih lama? Gue gak mau masak buat dia. Wah gitu ya. Jadi itu nasihat-nasihat yang diberikan orang dunia. Tetapi kalau engkau ada di dalam persekutuan orang-orang percaya, tentulah nasihatnya tidak seperti demikian. Ketika engkau bergumul, kita bisa sharingkan bersama dan ada nasihat yang biblical, yang alkitabiah, yang kita bisa temukan. Kita bisa dapatkan support, doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kembali ke slide, saya ingin ajak kita lihat ini apa bedanya nih. Gambar di sebelah kiri ada orang lari. Gambar di sebelah kanan ada orang lari juga. Apa yang membedakan Bapak Ibu?
lari sendiri ya. Wah, mungkin sudah 2 kilometer, udah mulai bosen ya. Aduh gimana nih ya. Tapi kalau lari bersama-sama, wah sekarang lagi ngetren Bapak Ibu, lari 10K ya. Larinya sama-sama 10K berasa 5K doang. Karena dilakukan bersama-sama Bapak Ibu. Gimana kalau perjalanan mengikuti Tuhan Yesus, kita umpamakan seperti berlari Bapak Ibu. Engkau dan saya memilih berlari sendirian mengikuti Tuhan Yesus, atau berlari bersama-sama mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu di sini siapa yang pernah merasa jenuh, bosan saat teduh sendirian? Pernah? Wah ini semua orang suci nih kayaknya nih ya. Wajar Bapak Ibu kalau engkau dan saya tiap hari saat teduh sendirian bisa bosan, bisa hilang arah. Wajar Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita butuh persekutuan seperti ini. Butuh kelompok kecil. Kita butuh datang ke persekutuan doa. Disinilah kita bisa bersama-sama berlari. Mengikuti Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama. Saya mau mengakhiri khotbah ini dengan pantun ya. Wah, boleh dong, boleh nggak? Ya boleh ya, saya akhiri khotbah ini dengan pantun. Kalau merasa bagus, cakep gitu ya, boleh ya? Oke, saya bacain ya. Ini pantun dari My Brother in Christ ya, kelompok kecil. Ya, jadi dia tahu saya berkhotbah di Medan, dia kirimin saya. Ini pas banget Bapak Ibu Saudara sekalian ya pantunnya ya. Ini pantun tentang persahabatan dan kasih, katanya begitu ya. Kita butuh pantun ini. Coba saya bacain ya. Kalau bagus cakep gitu ya. Oke. Selama kita punya sahabat sejati, teman diskusi, berbagi hati, telinga ringan mau dicurhati. Oh kurang rame nih. Jiwa santai, senang dibecandai. Cakep. Ya itu yang kita butuh ya. Tak perlu gengsi, tak perlu disegani. Susah hati, tak sendiri. Bahagia lebih dekat menghampiri. Daripada punya segalanya, tapi sepi sendiri. Ya. Lebih indah hidup yang kehadirannya dirindukan. Dikangeni banyak orang penuh kerinduan. Bahasa iklan bilang penuh kejujuran. Gak ada lo, gak rame kehidupan ini. Sebab kasih itu datangnya dari ilahi. Siapa mengasihi anak Tuhan sejati. Mengenal Allah sumber kasih yang abadi. Cakep ya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat keindahan firman-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Biar kami boleh bersekutu bersama, mempererat relasi kami dengan Engkau Tuhan dan mempererat relasi kami dengan sesama kami. Firman-Mu hadir di tengah-tengah kami, Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami, dan kami merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan Engkau juga beri kami hati yang mengasihi seperti hatinya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mengasihi sesama kami. Memberi diri kami, berbagi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh saling memberkati. Karena Engkau Tuhan terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa
Mari kita sama-sama berdoa dengan doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami masuk ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kerajaan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohonkan berkat-Nya yang kudus dicurahkan bagi kita semua. Kiranya kasih setia, kasih yang besar dari Allah Bapa, kasih yang memberikan anaknya Yesus Kristus untuk berkorban bagi kita semua di atas kayu salib. Kasih yang penuh pengorbanan itu menyertai engkau dan saya. Dan kasih Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan, yang memberikan perlindungan kepada kita semua. Mencerahkan seluruh kehidupan kita. Sehingga kita mengenal Allah kita, Allah Tritunggal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh sejenak. Oke, amin. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu teman-teman semua. Sampai jumpa di hari Minggu depan. God bless and happy Sunday.